Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai peluang bersyarat. Video ini merupakan video lanjutan dari materi mengenai peluang. Di sini kita akan membahas mengenai peluang bersyarat. Peluang bersyarat itu sendiri adalah peluang suatu event atau kejadian terjadi jika diketahui event atau kejadian yang lain terjadi lebih dahulu. Untuk formulanya sendiri, kalian bisa lihat di sini. Peluang A bersyarat B itu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Maksud dari formula ini adalah probabilitas atau peluang kejadian A terjadi jika diketahui kejadian B terjadi lebih dulu. Jadi kita ingin menanyakan peluang A, tapi ada peluang B yang terjadi lebih dulu. Lalu selain itu kalian juga bisa mencari peluang B bersyarat A, yaitu peluang A irisan B dibagi peluang A. Untuk yang ini adalah peluang atau probabilitas event B, kejadian B terjadi jika diketahui kejadian A terjadi lebih dahulu. Baiklah, kita coba contohnya. Contoh yang pertama adalah ini. Tentukan bahwa sebuah dadu diundi 1 kali akan menghasilkan angka yang kurang dari 4 jika pertanyaan A tidak diberikan informasi lain, yang B diketahui lemparan tersebut menghasilkan angka ganjil. Oke, yang A dulu ya. Saya misalkan B ini adalah kejadian muncul angka kurang dari 4. Untuk pertanyaan A tidak diberikan informasi lain, berarti hanya ini saja yang kita tahu informasinya. Maka yang dicari adalah peluang B. Peluang B berapa? Peluang B itu adalah NB dibagi NS. S itu adalah ruang sampel. NB-nya itu berapa? NB-nya itu yang kurang dari 4, ada apa saja? Yang kurang dari 4 itu ada 1, 2, 3. Berarti NB itu adalah 3, NS-nya adalah 6, maka ini sama dengan setengah. Selesai untuk jawaban yang A. Sekarang kita melihat soal yang B. Soal yang B itu adalah tentukan peluang muncul angka kurang dari 4 jika diketahui lemparan tersebut menghasilkan angka ganjil. Berarti ada sesuatu lagi di sini. Misalkan saya mau misalkan A-nya ini adalah angka ganjil. Berarti dari kalimat yang B tersebut kita ingin tahu peluang B, tapi dengan syarat A. Dari formula yang kita tahu sebelumnya bahwa peluang B bersyarat A itu adalah peluang A irisan B dibagi peluang A. Nah, kita harus cari tahu masing-masing peluang A irisan B berapa, peluang A berapa. Peluang A irisan B. Peluang A irisan B ini adalah angkanya itu harus kurang dari 4 dan ganjil. Coba kalian bayangkan, ini ada ruang sampel. Ruang sampel S kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau dadu. Oke, berarti kita mau peluang A irisan B, angka ganjil dan kurang dari 4. Ini kurang dari 4 berarti segini, kemudian angka ganjil ini. Ada berapa peluangnya? Peluang ini adalah 2/6. Lalu peluang A apa? Peluang A itu adalah angka ganjil, maka yang ganjil adalah 1, 3, 5. Yang ganjil adalah 3/6. Ini sama dengan setengah. Maka kita bisa masukkan ke sini peluang A iris B 2/6 dibagi peluang A itu adalah 3/6. Ini sama dengan 2/6 dikali 6/3. Hasilnya adalah 2/3. Jadi terlihat ya peluang mana yang menggunakan peluang bersyarat dan peluang mana yang menggunakan peluang biasa. Contoh soal yang kedua adalah ini.
Dari data diketahui bahwa mobil yang dijual di pasaran 70%-nya dilengkapi dengan AC, 40%-nya dilengkapi dengan CD player, dan 20%-nya dilengkapi kedua alat tersebut. Pertanyaannya adalah berapa peluang sebuah mobil dilengkapi CD player jika diketahui mobil tersebut juga dilengkapi AC. Dari soal cerita ini kalian harus bisa menyimpulkan apa yang menjadi pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah peluang CD bersyarat AC. Ya kan, di situ kan dimintanya peluang sebuah mobil dilengkapi CD jika diketahui mobil itu dilengkapi AC juga. Berarti peluang CD bersyarat AC. Ini yang menjadi pertanyaan. Jika kalian menemukan soal seperti itu, kalian boleh membuat tabel seperti ini ya, tabel ini untuk memudahkan. Nanti tabel ini kalian isi dengan hal-hal apa saja yang diketahui di dalam soalnya. Nah, misalnya di sini diketahui adalah 70% dilengkapi AC. Berarti 70% itu sama dengan 0,7. Kita boleh tulis 0,7. 70 per 100 itu sama dengan 0,7. Total yang menggunakan AC. Kemudian 40% dilengkapi dengan CD. CD itu ada di sini, berarti ini 0,4. Lalu kemudian 20% dilengkapi kedua alat tersebut. 20% itu ada di mana? Yang dilengkapi CD dan dilengkapi AC. Ada di sini 0,2. Ini totalnya harus berapa? Totalnya harus 1. 1 itu dari 100 per 100. Nah, kita tinggal isi bagian-bagian yang kosongnya. Berarti di sini non CD-nya totalnya kan 0,7, sisanya 0,5. Yang ini sekarang yang non AC totalnya 0,4. Di sini berarti 0,2. Lalu isi ini, yang total semuanya ini 0,6, yang ini 0,3, maka di sini kita bisa tahu ini 0,1. Jadi ketika ditanyakan peluang CD bersyarat AC itu adalah peluang CD irisan AC dibagi peluang AC. Nah, sekarang kalian lihat CD dan AC. CD dan AC itu yang mana? CD dan AC yang ini ya. CD dan AC. Oke. Kita tulis berarti 0,2 dibagi peluang AC. Peluang AC semuanya berarti totalnya ini 0,7. Maka ini 0,2 dibagi 0,7 hasilnya adalah 0,2857. Gitu ya, jadi ketika kalian menemukan soal peluang, boleh kalian buat diagram seperti ini untuk memudahkan kalian mencerna apa saja yang dibutuhkan dari soal itu. Selain menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan diagram pohon. Misalnya nih, mobil nih, kita punya awal mobil. Mobil itu dilengkapi AC dan tidak ada AC. Pasti terbagi dua ya, ada AC dan tidak. Kalau dari soal ada AC itu adalah 70%, berarti 0,7. Maka tidak ada AC itu sisanya 1 dikurangi 0,7 yaitu 0,3. Nah, dari dilengkapi AC sekarang pasti ada CD dan tidak ada CD. Ada CD itu adalah 20% di dalam soal. Nah, tapi karena di sini sudah ada syarat sebelumnya yaitu 0,7, berarti 0,2 dibagi 0,7. Gitu. Untuk yang tidak ada CD-nya, sisanya 0,5 dibagi 0,7. 0,5 ini dari mana? Dari 0,7 dikurangi 0,2. Jadinya 0,5. Kemudian masuk ke yang tidak ada AC nih sekarang. Tidak ada AC kan 0,3. Kita punya informasi lagi bahwa ada CD itu 20%, maka di sini kita tulis 0,2, tapi dibaginya 0,3. Berarti yang tidak ada CD sisanya 0,1 dibagi 0,3. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan peluangnya. Peluang AC dan CD itu 0,2. Peluang AC dan tidak ada CD itu 0,5 dan seterusnya. Selain yang ini, diagram pohonnya juga bisa kalian buat seperti ini.
Nah, ini dimulainya tapi dari ada CD dan tidak ada CD. Kalau tadi yang sebelumnya dimulai dari AC dan tidak ada AC, untuk yang ini dimulainya dari CD dan tidak ada CD. Selanjutnya itu sama. Tinggal kalian lihat ya, pelajari diagram pohon ini. Dari formula yang tadi kita tahu bahwa peluang B bersyarat A itu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Kemudian peluang A bersyarat B ini sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Bagaimana jika kejadiannya itu saling bebas? Di video sebelumnya saya pernah menjelaskan kejadian saling bebas, itu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, untuk peluang bersyarat yang saling bebas, kita bisa masukkan ini ke sini. Ya, maka ini menjadi peluang A dikali peluang B dibagi peluang A. Ini bisa dicoret, ini hasilnya peluang B. Nah, untuk yang ini hasilnya adalah peluang A. Gitu. Ini dinamakan peluang bersyarat untuk kejadian saling bebas. Jadi gabungan antara peluang bersyarat dengan peluang yang saling bebas.